kalau ngebantu orang tuh enakan tuh kalau misalkan kayak gini ya. Oh, saya butuh untuk berobat, ya udah kita obatin gitu. Jangan kasih uang, karena uang orang kalau udah lihat uang tuh gelap mata saya. Jangan kasih uang. Jadi kalau dia mau butuh berobat ya obatin, kita bawa dia ke dokter. Ya, kita bawa dia ke dokter, kita temenin dia ke dokter. Deh. Dia kasih uang. Kalau kasih uang itu orang yang buta aja yang nggak bisa lihat. Uang aja kalau udah denger duit tuh bisa jadi ngelihat dia. Ngerti nggak maksud gue tuh? Peribahasa itu. Jadi udah nggak usah open donasi, open donatur aja gimana? Perpindahan rekening transfer senilai 1,3 miliar lebih. 1 miliar. 1 miliar. Iya. Kalau yang tiganya itu setelah itu selesai. Berarti 1,3 ya. Dan dia berpikir orang menyumbang gara-gara dia. Ya. Padahal karena dia. Justru rekening perusahaannya, rekening yayasannya masuk uang gitu. Dan ada beberapa yang kita akan minta diaudit. Ya, kita motifkan dia ngaku nggak punya uang waktu bapaknya sakit. Tiba-tiba nggak tahu yang bantu siapa. Kemudian tiba-tiba sekarang ya kita lihat gaya hidupnya aja lah. Gitu. Artinya tadi menegaskan lagi siapa yang dilaporkan kepada Yang dilaporkan? Iya, NP. NP. Oke? Silakan joget di TikTok. Berarti laporan Nanti sebelum masuk Polda kamu joget ya. laporan selanjutnya akan Laporan selanjutnya NP untuk somasi tahap penggelapan dan pemerasan. di Polda apa Polres, Bang? Ya, di Polda juga. NP dan G. Sama. Kedua, ini juga akan melaporkan. Ini juga akan melaporkan. Ini juga akan melaporkan. Pokoknya banyak sekali orang yang kau sakiti NP. Terlalu banyak sakit dan luka. Harusnya kalian mengasihi, menyarikan jalan menyusahkan, tapi mereka jadi sakit hati. Aku jadi sakit kan ini. Iya, bukan Agus gak berterima kasih ya sama Mbak NP. Cuma kalau kayak gini caranya gimana Agus mau berterima kasih? Agus sudah minta maaf 2 kali, tapi tetap melakukan hal yang sama. Tetap aja memberikan statement. Menghajar terus. Menghajar terus seakan-akan Agus dan keluarga Agus tuh orang jahat. Dia buat viral. Capek Gus, bener. Nggak respect. Gua yakin tuh Aji itu pasti diomonginnya tuh pahit, pedih, perihnya sampai ke ubun-ubun gua rasa tuh. Dengan gayanya begitu ya kan? Kalau ngomong aja kita baru denger aja sepotong baru sedikit itu. Belum ada berapa detik itu dia ngomong. Ambil aja uang donasi itu untuk dia. Kan dia yang sakit bukan saya. Itu aja tuh kita udah kayak nyes. Kejam dia. Ih, gua mikir ya waktu Aji kerja di restoran ya bareng sama tuh orang ya. Hah? Bekerja di mana sama kamu Gus dulu si Aji itu? Restoran. Apa yang kau omongin ke dia? Hah? Apa yang sudah kau ucapkan ke dia itu? Orang sampai mau jalan kaki beli barang yang bahaya, membahayakan orang, resiko karena kan ketahuan kan pakai motor nyiram gitu kan ketahuan. Itu kalau nggak sakit hatinya betul-betul luar biasa nggak mungkin. Kembali lagi di channel Justice for All. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Agus yang disiram air keras oleh karyawannya. Pratiwi Novianti dipolisikan Agus Salim dan Farhad Abbas. Begini alasannya. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Dari kasus yang lagi rame ini, gue makin yakin kalau misalnya nggak semua orang itu pantas buat ditolong, tau gak lo? Karena nggak semua orang itu tahu terima kasih, and also tahu diri tentunya. Apalagi nolongnya itu soal uang, itu tuh krusial banget menurut gue. Kenapa kak krusial? Coba lu lihat contoh kasus yang lagi rame. Mas Agus sakit, ya kan? Butuh pertolongan, butuh bantuan, dibantuin, dicariin donasi, dibukain donasi. Diteleponin sana sini dicariin bantuan, pokoknya biar uang itu kekumpul supaya dia bisa melakukan pengobatan atas dirinya dia sendiri gitu. Karena kan di sini ceritanya katanya dia korban penyiraman apa gitu, gue lupa. Kekumpul dananya, gede dapatnya, banyak dapatnya. Berobatnya masih pakai BPJS. Terus alasannya apa? Ini menurut gue lucu banget, ini lucu banget. Oh, rumah sakit pemerintah atau rumah sakit apa tuh dia bilang, itu dia mengarahkan untuk pakai BPJS aja, nggak mau terima uang cash. Coba kasih tau ke gue rumah sakit mana yang tidak menerima uang cash. Karena gue, ini bukan BPJS ya, gue punya BPJS. Kenapa? Karena sekarang semua masyarakat harus punya BPJS. Yang gue juga gak ngerti apa tujuannya, juga gak paham gue. Gue punya asuransi gue sendiri, gue punya insurance yang gue bayar setiap bulan preminya, dan itu lumayan mahal. Dan kalau gue harus dirawat dan gue harus masuk rumah sakit gitu, gue pakai itu kartu, itu aja nunggunya lama mampus. Apalagi BPJS gitu kan.
Sedangkan donasi itu dibuka buat apa? Buat dia biar lebih cepat proses penanganannya. Bahkan nih, gue udah pakai asuransi pribadi ya, bukan BPJS. Masih suka ditanya, mau pakai dana pribadi aja nggak mbak? Kalau misalnya keadaan gue darurat ya. Gitu loh. Kok bisa? Coba gue pengen tahu rumah sakit mana yang tidak menerima uang cash dan maunya BPJS, prosedurnya gampang, cepat, penanganannya cepat. Coba kasih tau ke gue sekarang. Gue datengin itu rumah sakit, gue pakai BPJS gue. Terus yang lucu lagi apa coba? Katanya duit itu dipakai untuk bayar utang apa. Terus orang itu sekarang depresi, pingsan dan depresi. Kayak dari mana korelasinya pingsan ke depresi gitu? Orang pingsan gak semuanya depresi, orang depresi gak semuanya pingsan. Sederhananya gini, biar ini gak makin kemana-mana, biar gak jadi fitnah, biar gak jadi gimana-mana. Menurut gua nih, kalau emang bener itu duit 1,5 M udah cair, udah diambil, mana buktinya, mana bukti pencairannya, kemana alokasi dananya, itu kelihatan di rekening semuanya. Tapi gak usah pakai drama-drama lagi. Ya Allah, bobo tasbih apa segala macam. Kenapa? Kita nggak butuh tasbihnya, kita butuhnya rincian pengeluaran dana tersebut gitu. Kemana alokasi dananya? Udah, kalau emang lu bener, lu nggak salah, lu bawa mutasi rekening, lu ke bank nih, ke bank lu buka mutasi rekeningnya. Udah, sekarang kalau misalnya lu pakai BCA aja, lu tinggal download kok, gampang banget. Lu bawa terus tinggal kasih, selesai, masalah selesai. Kagak usah drama nangis-nangis, bertasbih, apa, mau depresi apa segala macam. Gila-gila sekarang kalau misalnya apa sih ada masalah dikit, mental illness yang dibawa monyet. Nafsu banget gue. Semoga cepat beres dan semoga orang-orang yang menerima bantuan-bantuan kayak gitu beneran amanah, nggak ada lagi yang kayak gini. Nyari duit tuh nggak gampang, sialan. Sekian dan terima kasih, love you. Gak terima diminta kembalikan uang donasi, Agus Salim minta bantuan Farhad Abbas. Pengacara Farhad Abbas dihubungi Agus Salim terkait kisru donasi senilai 1,5 miliar yang dihimpun melalui yayasan milik Pratiwi Novianti. Karena tidak digunakan untuk berobat, Nopi sapaan akrab Pratiwi Novianti memutuskan untuk menarik kembali uang donasi tersebut. Agus rupanya merasa harga dirinya dicemarkan, sementara Farhad Abbas mengaku bersimpati kepadanya. Jahat sekali Nopi itu. Aku tertarik dan simpati sama kamu, ujur Farhad Abbas saat dihubungi Agus Salim. Kejam sekali. Pertama, harga diri saya, istri saya, orang tua, bahkan wawa saya diolok-olok di Instagram yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Gitulah kata si Agus. Seperti diketahui, Agus merupakan korban penyiraman air keras oleh rekan kerjanya hingga mengalami kerusakan kulit di wajahnya. Agus juga nyaris buta akibat sakit hati dan dendam rekan kerjanya JJS yang bertindak ekstrim tersebut. Agus Salim kemudian diundang ke podcast dari Sumargo lalu mengungkapkan harapannya agar mendapatkan bantuan pengobatan. Namun setelah Pratiwi Novianti bersama yayasannya menghimpun donasi bernilai fantastis yaitu sebesar 1,5 miliar, Agus diduga menyelewengkan dana itu. Pasalnya Agus tetap berobat menggunakan BPJS dengan alasan dipaksa pihak rumah sakit untuk menggunakan BPJS tersebut. Oleh sebab itu, uang donasi yang Agus terima terindikasi disalahgunakan oleh Agus. Di sisi lain, Farhad Abbas berpendapat Agus Salim berhak menggunakan uang donasinya untuk apapun. Jadi terserah si Agus mau digunakan untuk apapun juga. Kamu punya hak untuk menggunakan BPJS, bukan berarti kamu tidak menggunakan uang donasi. Gitulah perkataan Farhad Abbas ya. Uang itu mau kamu habiskan satu hari ya nggak ada masalah. Pokoknya itulah pernyataan si Farhad Abbas. Lebih lanjut lagi, Agus meminta bantuan Farhad Abbas untuk memperkarakan Pratiwi Novianti. Tetapi Deddy Sumargo tidak perlu. Dana kamu yang masuk ke yayasan Nopi itu ilegal, itu pidana loh, percaya deh, tutur Farhad Abbas. Kalau kalian belum nonton videonya, ini dia videonya. Jahat sekali Nopi itu, tempat kamu. Aku tertarik dan simpati sama kamu. Pak, kejam banget. Pertama harga diri saya, harga diri istri saya, harga diri orang tua saya, bahkan harga diri wawa saya dia olok-olok di Instagram yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kejam dia. Istri saya dipindah menilang uang. Jadi gimana guys tanggapan kalian tentang kasus ini? Kalau menurut aku sih ya, aku lebih berpihak kepada Mbak Nopi. Kenapa? Karena Mbak Nopi sendiri itu sebenarnya hanya menanyakan, hanya pengen kejelasan atas pengeluaran yang Agus gunakan menggunakan uang donasi tersebut gitu. Karena Mbak Nopi itu merasa ada tanggung jawab yang harus dia pikul gitu.
karena uang itu adalah uang dari kita gitu, rakyat Indonesia, untuk membantu si Agus gitu. Kalau misalkan si Agus ngomong kebutuhannya untuk apa aja, pasti Mbak Novi juga ngerti kok gitu. Yang penting kebutuhannya itu digunakan si Agus untuk kebutuhan penyembuhan dianya sendiri gitu. Farhad Abbas, pengacara kondang, mendampingi Agus Salim, korban penyiraman air keras yang resmi melaporkan Pratiwi Novianti ke pihak kepolisian. Laporan ini bertujuan untuk meminta pengembalian uang donasi sebesar 1,5 M yang sebelumnya telah dipindahkan ke yayasan milik Novi. Laporan tersebut disampaikan di Polda Metro Jaya pada Sabtu 19 Oktober 2024. Selanjutnya, Farhad Abbas mengungkapkan bahwa ini adalah laporan pertama yang dibuat oleh keluarga Agus terkait dengan pencemaran nama baik. Lebih lanjut, Farhad juga menegaskan bahwa keluarga Agus memiliki hak konstitusional. Setelah melakukan pelaporan, Farhad Abbas mengaku bahwa ia telah melayangkan somasi terlebih dahulu. Farhad menegaskan bahwa Agus sudah tidak mau lagi berurusan, namun aturan tetap harus ditegakkan. Selain itu, Farhad mengungkapkan bahwa ia akan melaporkan pencemaran nama baik untuk Wulan, Wawa, dan Miftah. Farhad juga menambahkan bahwa istri Agus telah membuat laporan pencemaran nama baik terhadap Novi. Sebelumnya diketahui bahwa Agus telah legowo memindahkan donasi itu ke rekening yayasan milik Novi. Meskipun awalnya Agus merasa kesal karena donasi yang seharusnya untuk pengobatannya berpindah ke rekening yayasan. Setelah mendapat penjelasan dari Pak Geri, salah satu pihak yayasan, Agus pun menerima keputusan tersebut. Agus menambahkan meskipun ia merasa keberatan, penjelasan dari Pak Geri membuatnya lebih memahami situasi.